Apa itu NWO ini? NWO, New World Order. Apa itu? Benda apa ini? Ini adalah sebuah istilah baru yang diusung oleh para pemegang dan penggenggam kekuasaan dunia, Illuminati dan Freemasonry. Ini organisasi tertua di Indonesia, di dunia, didirikan 4000 tahun yang lalu. Illuminati, mereka adalah orang-orang Yahudi elit pilihan yang jumlahnya hanya belasan. Mereka menggabungkan semua potensi dan kekuatan mereka, bergabung dengan para elit-elit penggenggam ekonomi dan orang-orang kaya nomor 1, nomor 2, dan yang ada di papan atas di dunia. Ibarat Allah yang kami muliakan, mereka ini punya satu matlamat dan tujuan. New World Order adalah mengatur kepemimpinan dunia sesuai dengan selera mereka, dengan cara dan jalan apapun saja. Ini New World Order. The New World Order punya target. Masalah kepemimpinan di muka bumi di negara manapun, mereka yang atur. Siapa yang pantas dinaikkan, siapa yang tidak lagi layak untuk bertahan, siapa yang diturunkan. Kalau mereka punya rencana ini wajib turun, wajib kita jatuhkan, dijatuhkan. Maka tidak ada satupun organisasi yang berani menentang mereka, melainkan organisasi itu akan mengalami nasib yang sangat mengerikan. Tidak ada satupun penguasa dan presiden di muka bumi ini yang berani menentang mereka, kecuali dibuat makar sejadi-jadinya, kekacauan sehebat-hebatnya, walaupun harus mengorbankan manusia yang sangat banyak, nyawa yang sangat banyak, walaupun harus perang dunia 1. Ini produknya The New World Order. Perang dunia 2, produknya The New World Order. Rancangan perang dunia ketiga, itu adalah kerjaannya The New World Order. Jatuhnya Presiden Soeharto di Indonesia adalah pekerjaan The New World Order. Mereka tidak ingin. Ini fase keempat. Fase keempat, fase yang memimpin di seluruh negeri di muka bumi ini, termasuk di negeri Islam, adalah para diktator. Ini fase kediktatoran. Segala kejahatan terjadi di muka bumi pada fase ini. Nasib Islam dan kaum muslimin betul-betul sangat berat pada fase keempat ini. Makin bergerak waktu ke depan, naiknya grafisnya seperti ini, naik. Berat betul menjadi orang beriman pada fase ini. Karena yang kita hadapi makin bertambah waktu, makin berat daripada sebelumnya. Dalam segala hal kehidupan. Karena targetnya, baik itu segi ekonomi, lumpuhkan ekonomi umat Islam agar umat Islam menjadi fakir. Kan ada hadisnya kan? Walaupun ini hadis dari athar sahabat, kadal faqru ayyakuna kufra. Miskinkan mereka, fakirkan mereka, biar mereka mudah kita kafirkan. Fakirkan mereka, kita kafirkan mereka. Nah, ini target mereka. Rezeki kesehatan, make him sick, you will be rich. Buat mereka semua sakit, biar kamu bisa kaya. Jadi mereka ciptakan virus, mereka ciptakan penyakit, mereka sebar melalui udara, melalui jet-jet yang berterbangan, mereka sebar melalui makanan, melalui minuman, mereka sebar melalui obat-obatan yang mereka ciptakan. Itu dimasukkan ke seluruh dunia, apalagi ke negeri muslim. Ini program The New World Order. Jahatnya mereka luar biasa. Mereka ciptakan vaksinasi, mereka ciptakan ini dan itu, lalu mereka paksakan untuk disuntikkan kepada manusia-manusia manapun di muka bumi ini, dalam rangka membuat mereka sakit, membuat mereka lemah, membuat ras mereka rusak, dan cukup mereka saja yang kuat dan sehat. Ini program mereka, Pak. Dan itu terus naik ke atas. Maka imun yang terkuat hanyalah dalam Islam. Ini yang menyebabkan mereka benci Islam ini. Satu-satunya yang mampu bertahan dari segala serangan The New World Order adalah orang-orang Islam yang betul-betul berpegang erat dengan Islamnya. Ini yang sulit untuk dikuasai oleh The New World Order. Makanya mereka melihat musuh terbesar, teroris yang paling hebat buat mereka adalah Islam. Ini Islam yang macam mana? Islam yang kafah. Di segi pendidikan, jangan ditanya, Pak. Di segi pendidikan, betul-betul sangat memilukan hati sekarang pendidikan-pendidikan. Makanya tadi saya baru menyampaikan kajian, saya sarankan anak-anak kita sekarang, kalau masih kecil-kecil macam ini ya, pastikan mereka hanya masuk ke pondok-pondok pesantren tahfiz Quran. Godok mereka murni dengan Al-Quran. Bersihkan semua apapun pelajaran mereka sebelum selesai Al-Quran. Pastikan SD mereka selesai Al-Quran, ilmu Al-Quran mereka tamatkan di masa-masa SD. Nanti baru tingkat SMP mereka pelajari ulum syar'i, fikih, usul fikih dan lainnya. Sampaikan mereka ketika SMA. Baru setelah itu masukkan mereka ahli elektronik, silahkan.
ahli kedokteran, silakan. Ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi. Sementara level mereka sudah level ulama. Sejak dari SD mereka digodok untuk akrab dulu dengan Al-Quran. Sekarang ini caranya supaya kebal daripada the new world order dan makar-makarnya melalui dunia pendidikan. Masya Allah, memang harus sterilkan anak kita dari pendidikan-pendidikan umum untuk kondisi saat ini. Yang penting agamanya tuntaskan dulu, sehingga anak-anak ini kemanapun dia berada, dia sudah mampu memprotek, dia sudah punya imun yang kebal dari serangan Masih Dajjal yang dijadikan sebagai corong Masih Dajjal. Inilah dia kerjaan daripada the new world order. Mesinnya adalah Illuminati dan Freemason-sonry, yang sering tokoh-tokohnya punya lambang begini loh. Sudah gini-gini gayanya itu, ya, kalau sudah begini gayanya, itu jelas di kaki tangan Dajjal itu. Kalau udah begini, ini Freemasonry. Kalau ada tokoh-tokoh pemimpin di dunia yang gayanya begini-begini, asal berfoto dia begini, jelas Dajjal. Inilah kaki tangannya Dajjal. Ini yang bergerak adalah Freemasonry, di mana menjadi salah satu di antara mesin penggerak the new world order, dan mereka akan membantu kekacauan di setiap negeri dan negara manapun. Ibarat Allah yang kami muliakan, dari segi ekonomi miskinkan mereka, dari segi pendidikan rusak mereka, buat pemahaman mereka menyimpang daripada Islam mereka. Ini target mereka untuk kita, ya, buat mereka jauh daripada agamanya, rusak otaknya itu. Makanya kita harus kembali menjadi muslim kafah. Pendidikan kita, ekonomi kita, makanan, obat-obatan makanan kita, begitu loh. Apa kurangnya madu? Apa kurangnya habbatus sauda? Apa kurangnya minyak zaitun? Ilmunya saja kita kurang pas mengetahuinya, sehingga kita kurang maksimal memanfaatkan obat-obatan yang Allah rekomendasikan dalam Al-Quran. Begitu ibarat Allah yang kami muliakan. Apa kurangnya imunisasi ala Islam? Diajarkan Rasulullah. Tolong baca kitab Ibnul Qayyim tentang keajaiban pengobatan Nabi. Masya Allah. Ibarat Allah, apa kurangnya? Hanya saja kita selama ini dibodoh-bodohi, seolah-olah tidak bisa sembuh kecuali dengan ala buatan mereka. Kita ingin selamat tinggal dengan mereka, kembalilah pada Islam. Kita akan temukan kembali kekuatan kita ada dalam Islam. Imun yang bisa menyelamatkan kita hanya dalam Islam. Di segi media mereka pegang semua. Maka televisi apapun, cara televisi di dunia ini, mereka yang genggam semuanya, termasuk yang di Indonesia. Mereka yang genggam semuanya. Semua media-media mainstream yang ada, level lokal ataupun interlokal, internasional, seluruhnya mereka yang pegang. Maka sebaiknya, seperti kata Dr. Daud Rashid hafizahullah, kalau ada berita sesuatu yang berkaitan dengan Islam dari media-media mainstream yang ada, wajib balikkan, itulah yang benar.